Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Historia episode 7. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di menara Mercedes Kaulis, Sarisa yang merupakan salah satu ajudan fraksi S atau Albisvina terlihat hendak melaporkan hal penting pada Elfaria. Namun ternyata gadis itu malah tidur di tempat duduknya. Jelas saja Sarisa langsung memukul Elfaria dan meminta gadis tersebut untuk bersikap layaknya seorang magia vendor. Sarisa tidak ingin Elfaria menghabiskan waktunya hanya untuk tidur atau melihat ke bawah menara. Di dalam hatinya, Sarisa tidak menyukai Elfaria yang sangat pemalas. Dia lantas menyerahkan dokumen pada Elfaria, di mana isi dokumen itu adalah kandidat penting yang direkomendasikan para pencari talenta. Elfaria pun melihat sosok Julius Rainberg yang sangat sempurna untuk fraksi S. Sarisa menjelaskan kalau Julius tampil begitu memukau dalam festival sihir agung, dan dia mungkin bisa menjadi penerus Elfaria sebagai magia vendor selanjutnya. Elfaria pun menjawab dengan bijak dan meyakini seluruh informasi yang tertera di dalam dokumen. Sementara itu suasana di stadion begitu ramai menyaksikan pertarungan tim 9 melawan Will Serford. Saat ini perang mahkota telah mencapai klimaks, dan siapapun yang bisa mengambil mahkota di altar, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Julius pun berkata kalau dia sebenarnya sudah menunggu kedatangan Will di tempat ini, dan dia sempat khawatir kalau menang tanpa mempermalukan Will. Namun Will menjawab bahwa Julius tidak perlu khawatir, karena dia tidak akan pernah menyerah hingga Julius meminta maaf pada Pak Donan dan para dwarf. Setelah ngobrol panjang lebar, Julius tiba-tiba melepaskan kabut tebal dari serpihan bunga mawar esnya. Tentu saja Will begitu waspada karena pandangannya sangat terbatas. Pun demikian, Will memiliki kemampuan prediksi akurat lewat pendengarannya dan dia dapat memperkirakan di mana posisi musuh-musuhnya. Walau mampu menghindari serangan es besar di belakangnya, tapi Will menyadari kalau dia harus bergerak cepat dan tidak boleh berdiam diri. Sambil berlari, dia mulai berpikir untuk mencari posisi musuh berdasarkan asal serangan sihirnya. Will pun bisa menghindari beberapa serangan. Namun saat berhasil menemukan posisi Julius, Will malah terkena serangan yang membuatnya terdesak mundur. Julius pun bertanya mengapa Will terus-terusan berlari, padahal dia dan timnya sedari tadi hanya diam saja. Tentu saja Will begitu terkejut setelah menyadari kalau Julius memiliki cloning sejumlah 5. Bahkan tidak hanya Will, semua penonton dibuat sangat kebingungan melihat fakta yang sangat aneh ini. Will pun sempat berpikir kalau sihir Julius adalah sihir ilusi, tapi pemikirannya buyar karena salah satu sosok Julius di hadapannya meledak hingga menjebaknya di dalam bongkahan batu es. Seluruh penonton pun nampak tercengang. Bahkan Edward dan Wagner juga kebingungan karena Julius mampu menguasai teknik sihir milik Elfaria, yaitu Elglass Froze. Teknik sihir tersebut adalah sihir Elfaria yang dinamai berdasarkan namanya untuk menghargai prestasinya setelah berhasil menciptakan 12 sihir orisinal. Jadi pada intinya Julius berhasil menguasai salah satu dari 12 sihir orisinal Elfaria, di mana itu adalah sihir klona tubuh yang terbuat dari es. Dengan sombong Julius berkata kalau dia memang berbakat.
Julius berhasil menguasai sihir ini sendirian. Dan hal ini membuatnya semakin yakin kalau dia sudah semahir magia Vander walau hanya menggunakan salah satu sihirnya saja. Dia pun mengejek fraksi Albisvina, dan suatu hari nanti dia akan membongkar seluruh rahasia teknik Elfaria. Jawaban itu pun membuat Will begitu marah. Dia menghancurkan es yang membelenggunya dan segera menerjang Julius. Namun gerakannya terhenti karena para klona Julius terus menggempurnya dengan serangan es. Saat para klona tersebut mendekati Will yang masih waspada, tanpa diduga klona-klona itu meledak dan mengurung Will di dalam penjara prisma segitiga. Penjara itu begitu kuat, dan saking kuatnya pedang Will tidak sanggup untuk menghancurkannya. Tidak berhenti di situ, Julius lantas menjatuhkan serangan balau es yang begitu besar di atas Will. Semuanya pun terdiam sekaligus kaget melihat benda dingin tersebut merangsek masuk ke dalam arena. Semuanya pun bersorak keras ketika melihat kekuatan Julius yang begitu berbeda. Bahkan Pak Edward mulai mengakui kalau Julius memang layak mendapatkan kredit lebih dari 10.000. Julius pun merasa di atas angin dan dia menyampaikan pada para pencari talenta bahwa dia memang cocok untuk menjadi pengganti Elfaria. Namun Julius begitu kaget setelah menyadari kalau Will masih belum kalah. Will menghancurkan es yang mengekangnya dengan tebasan pedang di tangannya. Setelah menerima serangan super dingin tersebut, Will pun berterima kasih pada Julius karena sihir pemuda tersebut berhasil membuatnya berpikir dingin. Will masih berusaha untuk bersikap tenang. Jika membahas soal Elfaria, entah mengapa dirinya selalu mudah emosi dan menggebu-gebu. Julius dan kedua temannya pun langsung menggempur Will dengan tembakan es. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, Will langsung membelakangi kedua rekan Julius dan segera melumpuhkannya. Will sudah mengetahui kalau teknik Julius tidaklah sempurna. Teknik serangan Will ini pun mengingatkan Pak Edward bahwa pemuda itu memang sangat sulit ditebak. Ini juga yang membuat Pak Edward harus rela memberikan Will tambahan kredit ketika melawan muridnya itu beberapa waktu yang lalu. Dengan dikalahkannya kedua member tim 9, maka disitulah klona milik Julius hancur seluruhnya. Faktanya, Julius mengandalkan kedua temannya untuk mengendalikan klonanya. Will pun membeberkan kelemahan fatal Julius, dan tentu saja hal ini membuat Julius benar-benar sangat marah. Adegan pun kembali di menara Mercedes Gaulif, di mana sebelumnya Elfaria masih berbincang-bincang dengan Sarisa. Elfaria pun mengakui potensi Julius yang mungkin bisa menggantikannya. Tapi sebenarnya Elfaria tidak menginginkan adanya seorang penerus. Nyatanya dia hanya menginginkan sebilah pedang yang bisa menemaninya saja. Dan tentu saja pedang tersebut adalah Will. Kembali di medan laga, di mana Julius dengan penuh amarah melepaskan banyak sekali ledakan es untuk menekan Will. Dia juga mengaktifkan para klonanya kembali untuk menggempur Will dari jarak jauh. Di dalam hatinya, Julius mengakui kalau dia memang belum sanggup untuk menggerakkan 4 klonanya secara bersamaan. Tanpa bantuan siapapun, klonnya hanyalah meriam yang tidak bisa bergerak. Tapi Julius nampak santai saja, karena dia yakin kalau Will tidak akan mungkin bisa menemukannya. Seluruh klonanya nampak sama persis, sulit dibedakan dan bahkan sangat proporsional. Tapi pemikiran Julius itu buyar seketika karena Will telah berhasil menemukannya. Tentu saja Julius sangat kaget dan segera membuat barrier pelindung es untuk mengamankan dirinya. Namun itu tidak berguna karena Will bisa menghancurkan penghalang itu dengan sekali tebasan pedang. Akibatnya, Julius pun terpukul mundur oleh bongkahan esnya sendiri. Dia pun bertanya dengan serius, mengapa Will bisa menemukannya semudah ini? Will pun menjawab kalau suhu tubuh para klona berbanding terbalik dengan suhu tubuh penyihirnya. Suhunya juga bisa semakin rendah tergantung sihir apa yang digunakan. Dikarenakan Julius masih kurang mahir menggunakan sihir Elfaria, maka akan muncul beberapa serpihan es di bawah kaki para klona. Mendengar hal ini, Julius pun begitu kaget, dan seluruh klonanya langsung hancur lebur. Julius sungguh tidak terima mengapa anak gagal seperti Will bisa jauh lebih memahami sihir daripadanya. Will pun bercerita
bahwa sejak dari kecil dia sudah berteman dengan Elfaria. Keduanya adalah anak terlantar yang tumbuh bersama di panti asuhan. Hal inilah yang membuat Will benar-benar memahami sihir Elfaria dari siapapun. Will sangat mengagumi dan selalu belajar dari Elfaria. Tapi sayangnya dia tidak bisa mencapai level gadis tersebut. Julius pun begitu kesal karena dia berpikir kalau Will sedang mengarang cerita. Tapi Julius terduduk lesu karena Will berhasil menghempaskan serangan esnya. Will pun mengakui kehebatan Julius, karena tidak ada satu penyihir pun yang bisa menggunakan sihir sahabatnya itu. Namun faktanya, Elfaria telah menciptakan sihir itu pada saat umurnya masih 2 tahun. Will melanjutkan bahwa Julius tidak perlu berbangga diri karena sihir itu masih belum sempurna dan memiliki banyak sekali kekurangan. Will pun menyebut Julius sebagai raja berkulit badak karena terlalu sombong hanya karena bisa menguasai salah satu sihir Elfaria. Saat ini Julius sangat depresi setelah mengetahui tentang fakta menyedihkan ini. Dirinya yang sangat amat bangga ternyata hanyalah selevel dengan seorang balita. Anehnya dia malah bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga meledakkan seluruh kekuatannya hingga menciptakan 8 buah klona. Julius benar-benar mulai kesetanan dan tidak bisa berpikir logis. Dia tidak peduli dengan pengendalian klonnya. Yang penting dia akan menghancurkan Will dengan melesatkan banyak sekali sihir es. Tapi Will tetap tenang saja, karena dia sudah terbiasa dikerjai oleh lebih dari 8 klon Elfaria. Ketika Julius melesatkan banyak sekali balok es besarnya, disitulah Will bergerak cepat dan menghancurkan satu demi satu klon milik Julius. Sikap tenang Will membuat Julius mulai ketakutan, dan dia meminta semua klonnya untuk segera menghentikan Will. Dia pun kabur menjauh sembari melepaskan beberapa serangan. Tapi Will bergerak jauh lebih cepat sambil menebas para klona Julius. Berbagai serangan bisa dihentikan Will. Dia tidak pernah berhenti berlari dan terus mengayunkan pedang di tangannya. Will pun menghancurkan klona yang terakhir dengan melemparkan pedangnya. Hingga pada puncaknya, dia berlari mendatangi Julius dan melesatkan tinju super kuatnya sampai gigi Julius nampak rontok tidak karuan. Pemuda es itu pun terhempas hebat hingga menabrak dinding. Dia pun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri begitu saja. Seluruh penonton pun begitu riuh melihat pertandingan yang begitu epik ini. Semuanya sungguh tidak menyangka kalau si anak gagal di tengah arena berhasil mengalahkan siswa elit dengan kredit lebih dari 10.000. Fakta ini nampaknya mencuri perhatian Lihana di balik tribun penonton. Namun setelahnya dia pergi begitu saja meninggalkan stadion. Sedetik kemudian, tanpa diduga Wignall merebut mahkota di tengah arena. Will pun begitu kaget karena sedari tadi dia terus sibuk bertarung melawan Julius. Disinilah Mike bersuara bahwa pemenang perang mahkota tahun ini adalah tim 12 yang dipimpin oleh Wignall. Bersamaan dengan itu, berbagai kilauan kembang api yang begitu indah nampak menghiasi langit stadion. Sion nampak sangat serius setelah mengetahui kalau Will yang tidak bisa sihir berhasil mengalahkan Julius sang pioner. Pemuda itu lantas pergi, dan dia berjanji bahwa pada suatu hari nanti Will akan bertekuk lutut di hadapannya. Colette pun berlari mendatangi Will yang terlihat sangat kelelahan. Sementara Will meminta maaf pada Colette karena dia sudah kecolongan hingga membuat timnya kalah. Pun demikian Will sangat lega karena dia telah berhasil menepati janjinya dalam menjaga harkat dan martabat bangsa dwarf.